Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini dengan saya Reisa Sifarimansa, NPM 234111124 dari kelas Manajemen 23B, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi mikro. Definisinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas, serta mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Ruang lingkup ilmu ekonomi terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian, sedangkan ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dan pendapatan. Definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Mary Emerson dan William M. Snell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambilan keputusan dalam proses ekonomi. Yang kedua, dari David Amos, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga kepertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Yang ketiga, dari Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang diperoleh oleh pelaku ekonomi. Yang keempat ada dari N.G. Menkyo. Dalam bukunya ia menulis, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Yang kelima ada dari Sadono Sukirno. Dalam buku Ekonomi Mikro Teori Pengantar, Sadono Sukirno menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran, juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta juga permintaan barang dan jasa selanjutnya. Yang keenam ada dari David Ricardo. Menurut David Ricardo, pengertian ekonomi mikro ini ialah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi makro tersebut merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Selanjutnya ada dari Marcel dan Picou. Menurut Marcel dan Picou, pengertian ekonomi mikro ini ialah tingkat mobilitas yang tinggi di dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi tersebut dapat langsung beradaptasi atau juga menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Ekonomi mikro sendiri memiliki ruang lingkup yang luas, seperti yang dibahas pada buku Ekonomi Mikro oleh Dr. Haji Basrudin Saroni, SEMM, Noveria, SEMM. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat ada teori nilai guna, mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima ada teori struktur pasar, menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut.
Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.